Halo ketua-ketua semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub ya, ketua-ketuaku. Di sini mempertemukan Mamelodi Sundowns versus Dortmund. Dan untuk pertandingan yang kedua, masih saja dari Piala Dunia antar klub, mempertemukan Inter Milan versus Urawa Red. Dan pertandingan ketiga mempertemukan Fluminense versus Ulsan HD. Dan pertandingan yang terakhir yaitu pertandingan yang keempat mempertemukan Rival Plate versus Monterrey. Oke ketua-ketuaku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pertandingan yang pertama ya. Untuk pertandingan yang pertama mempertemukan Mamelodi Sundowns versus Dortmund. Secara statistik, 5 pertandingan terakhir, Mamelodi Sundowns berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan ya. Dan untuk Dortmund sendiri, dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Oke ketua-ketuaku, untuk head to headnya di sini kedua tim baru saja bertemu. Karena ini merupakan pertemuan pertama mereka di Piala Dunia antar klub ya ketua-ketuaku. Oke, kita melihat dari klasmen kedua tim tersebut. Untuk Mamelodi Sundowns menduduki peringkat yang ke-1. Dari 1 pertandingan berhasil meraih kemenangan dengan mendapatkan 3 poin. Dan untuk Dortmund sendiri menduduki peringkat yang kedua. Dari 1 pertandingan hanya mendapatkan hasil seri saja dan mendapatkan poin sebesar 1. Oke ketua-ketuaku, kita langsung masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di angka 1,5 dan di 1/4 ya. Di sini Borussia Dortmund memberikan 4 kepada Mamelodi Sundowns. Oke, kita melihat over undernya. Untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 2/3/4 dan di over 3. Oke ketua-ketuaku, kita langsung saja membahas pertandingan kedua tim tersebut ya. Untuk pertandingan di sini saya menjagokan atau memprediksikan bahwa Dortmund yang akan memenangkan pertandingan ya ketua-ketuaku. Skor yang akan saya prediksi di sini, skor akan jatuh dengan skor 1-3. Ketua-ketuaku boleh mengambil full time handicapnya, boleh mengambil di 1/4 ataupun di 1,5 ya untuk Dortmund. Dan overnya ataupun ketua-ketua ingin mengambil di over 2/3/4 ataupun di over 3, karena menurut saya skor ini akan jadi dengan skor 1-3 ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita melihat pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua mempertemukan Inter Milan versus Urawa Reds ya. Untuk Inter Milan dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan ketua-ketuaku. Dan untuk Urawa Reds sendiri berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Untuk head to headnya kedua tim tersebut belum pernah bertemu ya ketua-ketuaku. Di sini merupakan pertemuan pertama di Piala Dunia antar klub untuk kedua tim tersebut. Oke, kita melihat klasemen sementara kedua tim. Untuk Inter Milan menduduki peringkat yang ketiga. Dari 1 pertandingan hanya mendapatkan 1 poin saja. Berarti pertandingan pertamanya dengan hasil draw ataupun seri ya. Dan untuk Urawa Reds menduduki peringkat yang keempat. Di pertandingan pertama dia mengalami kekalahan, tidak memiliki poin atau 0 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot atau pasarannya. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di 2 dan di 2/4. Di sini Inter Milan memberikan 4 kepada Urawa Reds ya. Oke, kita memasuki over undernya di sini. Untuk over undernya di sini para bandot menyediakan di over 3/4 dan di over 3. Oke ketua-ketuaku, di sini prediksi saya ya ketua-ketuaku. Kita langsung masuk ke pertandingan kedua tim, kita langsung bahas ya ketua-ketua. Di sini menurut saya yang akan memenangkan pertandingan yaitu Inter Milan. Tetapi ketua-ketuaku, saya memprediksikan skor di sini akan jatuh dengan skor di sini akan jatuh, prediksi saya Inter Urawa Reds kalah dengan skor 0-2 versus Rival Plate. Feeling saya di sini skor di sini akan jatuh dengan skor 3-1
Tuh, feeling saya 3-1 di sini ketua-ketuaku. Jadi ketua-ketuaku tidak usah mengambil full time handicapnya jika ingin menjagokan Inter Milan, karena yang ada draw ya. Kalau ada yang mengambil di sini di Urawa Reds, kita akan kalah nahan di 2/4. Kita kalah setengah ketua-ketuaku. Jadi lebih baik mengambil di overnya ketua-ketuaku. Karena kalau ini nggak make sense ya ketua-ketua. Jadi saya sarankan di sini ketua-ketua mengambil overnya saja. Di over 3 ataupun 3/4. Balik lagi Liga Italia ini selalu susah ditebak ya ketua-ketuaku, tapi feeling saya di sini yang akan memenangkan Inter Milan. Cuman kalau mengambil full time handicapnya tidak ketemu ketua-ketuaku. Kalau diambil di 2 nahan 2 Urawa Reds ya ini hasilnya seri. Kalau ambil di 2,5 mau ambil Urawa ya menang setengah ya. Kalau ketua-ketuaku kita langsung saja masuk pertandingan yang ketiga. Untuk pertandingan yang ketiga mempertemukan Fluminense versus Ulsanade. Untuk Fluminense dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan, 1 kali hasil seri. Sedangkan Ulsanade berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan saja dan 2 kali hasil seri dan 2 kali mengalami kekalahan. Untuk head to headnya kembali lagi di sini belum pernah bertemu kedua tim tersebut ya. Oke, kita melihat klasemen sementara kedua tim. Untuk Fluminense menduduki peringkat yang ketiga. Dari 1 pertandingan hanya berhasil mendapatkan 1 poin saja, berarti pertandingan pertamanya hasilnya draw ya ketua-ketuaku ataupun seri. Dan untuk Ulsanade menduduki peringkat yang keempat. Dari 1 pertandingan mengalami kekalahan dan tidak memiliki poin atau 0 ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot di sini Fluminense memberikan pur kepada Ulsanade. Di sini full time handicapnya sebesar 1,5 dan 1/4 ketua-ketuaku. Untuk over undernya sebesar 2,5 dan di 2/3/4. Oke ketua-ketuaku, di sini saya memprediksikan yang akan memenangkan pertandingan yaitu Fluminense ya ketua-ketuaku. Skor yang akan saya prediksikan di sini skor akan jatuh dengan skor 3-0. Jadi ketua-ketuaku mau mengambil di full time handicapnya untuk di Fluminense ya, ataupun mengambil di overnya. Saran saya boleh mengambil di over 2,5 ya ketua-ketuaku. Karena di sini cuma menang setengah nanti ketua-ketua. Oke ketua-ketuaku, kita langsung membahas pertandingan yang terakhir. Untuk pertandingan yang terakhir mempertemukan River Plate versus Monterrey. Ini sesama dari benua Amerika, tetapi River Plate ini dari Argentina dan Monterrey ini dari Meksiko. Oke ketua-ketuaku, kita langsung bahas. Untuk River Plate dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Monterrey sendiri berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 2 kali mengalami kekalahan ketua-ketuaku. Kembali lagi untuk head-to-headnya di sini kedua tim belum pernah bertemu ya. Ini merupakan pertemuan pertama di Liga antar klub. Oke, kita akan melihat klasemen sementara kedua tim ya. Di sini River Plate menduduki peringkat yang pertama dengan 1 pertandingan berhasil meraih kemenangan ya ketua-ketuaku, meraih 3 poin. Dan untuk Monterrey menduduki peringkat yang kedua dari 1 pertandingan hasilnya seri ya dengan skor 1-1, 1 poin. Oke ketua-ketuaku, kita masuk pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot di sini si River Plate memberikan pur kepada Monterrey sebesar setengah untuk full time handicapnya dan sebesar 1/4. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di over 2,5 dan di over 2,4 ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita akan membahas menurut prediksi saya atau feeling saya di sini yang akan memenangkan pertandingan. Walaupun River Plate berada di peringkat pertama, tapi dia mengalahkan Urawa Reds di pertandingan pertama. Sedangkan Monterrey berhasil menahan imbang Inter Milan, sang finalis di final champion kemarin ya. Inter Milan walaupun kalah telak, tapi dia mampu mengalahkan tim hebat di semifinal, 8 besar dan 16 besar gitu. Jadi menurut saya di sini ya ketua-ketuaku yang akan menangkannya itu Monterrey. Untuk ketua-ketuaku mau boleh mengambil di full time handicapnya untuk Monterrey ya, mau diambil di setengah ataupun di atau kita ngambil di Monterrey ya ketua-ketuaku. Karena menurut saya di sini skor di sini skor tipis banget. Jadi kalau boleh mengambil di overnya juga, kalau memang kedua tim ini diyakinkan akan tercipta gol yang lebih dari yang akan tercipta 3 gol ya boleh mengambil di overnya. Tapi menurut saya di sini yang akan memenangkan pertandingan Monterrey ketua-ketuaku. Jadi boleh kita nahan di setengah ataupun 1/4.
Oke lah ketua-ketuaku, sampai di sini saja prediksi yang saya berikan kepada ketua-ketua semua. Tetapi ketua-ketuaku, kembali lagi saya katakan, sebelum saya menutup channel kita ini atau salam penutup buat ketua-ketua semua, utamakanlah prediksi masing-masing ketua-ketuaku, karena bagiku ketua-ketuaku atau bagi saya, bahwa prediksi kalian juga layak diperhitungkan. Batuk ketua mas. Oke ketua-ketuaku, sampai di sini saja lah yang saya ucapkan. Salam dari Sang Ali Bola, semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Semoga kita tembus sama-sama dan meraih